warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian tetap sehat dan semangat terus. Nah, selanjutnya tematik hari ini, pembelajaran tematik hari ini itu berkaitan dengan tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, dan pembelajaran 2. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajarannya, alangkah baiknya kalian tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang dimana tujuan dari pembelajaran kita hari ini ialah setelah kalian mendengarkan diskusi, tanya jawab, dan penugasan tentang teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, kalian dapat menemukan pesan atau arti penting serta pengalaman dan menjelaskan hal yang terdapat dalam dongeng yang kalian dengarkan. Yang dimana dan juga kalian dapat menerapkan hal-hal yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Nah, sekarang kalian dengarkan pembacaan teks dongeng dari Ibu ya, tentang Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarangnya Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembiranya, keduanya lalu berteduh dari teriknya matahari. Di bawah naungan daun-daun pohon besar itu yang lebat, saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali," kata si pengembara tersebut. Lalu pohon besar tersebut berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali," katanya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Seperti halnya tumbuhan bermanfaat bagi manusia dan hewan juga banyak manfaatnya untuk manusia. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Ya, betul sekali jawabannya. Bahwa sikap manusia terhadap tumbuhan itu dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, tidak memetik bunga sembarangan, dan juga melestarikannya. Nah, serta sikap manusia terhadap binatang itu dengan tidak melakukan kejahatan kepada binatang, misalnya dengan memukul, dengan menendang karena dia masuk pekarangan rumah sembarangan. Nah, sekarang coba nih kalian ceritakan pesan apa yang terkandung pada dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon tadi. Ya, benar sekali. Pesan-pesannya yaitu harus bisa berterima kasih, harus pandai-pandai bersyukur bahwa walaupun sedikit hal yang diberikan oleh Tuhan itu, tetapi kita sebagai manusia itu harus pandai-pandai bersyukur, harus pandai-pandai berterima kasih. Sekarang coba kalian amati ya, setelah kita membaca dongeng tadi, sekarang kalian amati atau kalian dengarkan pembacaan dari dialog antara Benny, ayah Benny, dan ibunya. Yang pertama itu Benny ya. Benny bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" kata Benny.
Lalu ayahnya menjawab, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur, kata ayah Benny. Lalu Benny bertanya kembali, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya, katanya. Lalu ayah Benny menjawab, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak pandai bersyukur adalah orang yang sombong. Lalu Benny bertanya kembali kepada ayahnya, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayahnya pun menjawab, ya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya tentu berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada sesama manusia. Ibunya pun menjawab, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daunnya sembarangan, kata Ibu Benny. Lalu Benny kembali bertanya, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Lalu ayahnya pun menjelaskan cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan, tidak memberi makan, tapi kita memberi makan atau minum hewan-hewan itu. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kebersihan tubuh atau menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita juga sehat, bugar, dan selalu fit. Nah, tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen, yang dimana oksigen itu kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, tanaman memberi oksigen pada lingkungan sekitar dengan berolahraga. Mungkin sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ada hal yang kalian petik, yang kalian ambil pesan-pesannya untuk kalian terapkan di rumah. Sekian untuk mengakhiri